Siapa orang yang paling benar? Kasih tahu saya, abang. Sebab kata guru saya, orang yang paling benar di hadapan Allah, yang matinya husnul khotimah, masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang orang kelihatannya benar, baru kelihatannya. Haji Akri juga kelihatannya kayak orang benar, kayak kain sarung mungkin. Padahal malejing udah lengket kan. Kalau ada yang tahlil kata emak saya ke bapak, oh ada yang mati lagi noh. Kata emak nih, habis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lu tahlil. Duduk di depan, jangan di belakang gitu. Emang apa sih mak? Yang di belakang nggak ada makanan. Duduk deketin kiai, lempengan itu makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuh. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahzul mahwa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Yang penting kan gayanya. Awas, hati-hati, mau bener sama kiai ya, mau pinter sama kiai. Kalau mau separuh PA sama saya. Guru saya yang saya hormati dan sama kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anas Kurdi, mohon ikhlas guru. Juga orang-orang tua saya mohon ikhlas, saya nggak sebutin satu-satu. Emak-emak saya, empok saya, abang saya, saudara saya, kulluhum, maafin saya nggak sebutin satu-satu. Mudah-mudahan kita hadir sama-sama di sini, Allah kasih kita sehat panjang umur, barokah banyak rezekinya, dan bisa kita ngadepin Ramadan berikutnya, khususnya Ramadan tahun ini biar Allah kasih sehat, bisa ngelaksanain Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saya agak buru-buru, kalaupun saya ceramah nggak banyak ayatnya, maafin. Bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu. Jadi nggak banyak-banyak, emang bisanya juga kagak banyak. Ini acaranya Haul Akbar, Masya Allah, Haul Akbar. Sedikit barangkali yang saya tahu, anak dari babanya, baba dari babanya, babanya dari baba-babanya. Disebut anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya pasti emak-emak. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu namanya anaknya. Keluar dari rahim emaknya disebut anaknya, anak emak. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Kalau yang keluar dari lubang bambu itu nying-nying. Jadi kita ini sekarang bisa begini, bisa jadi karena wasilahnya orang-orang tua kita. Makanya kata orang tua, kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Kalau pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Kalau pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Sebab anak nakal sekalipun, anak kita badung. Anak badung itu cuma dua, kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, kan anaknya. Ya, ini mah kelakuannya nggak kayak bapaknya, kelakuannya kayak nggak kelakuannya kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ, cuman kealingan triplek, emaknya nggak lihat. Mafil aba fil abda, kira-kira begitu tuh. Anak bagaimana babanya. Kenapa kita begini? Karena baba kita maunya begini.
kalau pengen punya anak rajin ke masjid, bapaknya rajin mancing, dia jauh. Bagaimana ngajarinya ke masjid dulu, pulang ke masjid baru mancing. Jangan pagi sore siang malam empang terus. Anak pasti nyusulinnya ke kira-kira begitu tuh, kira-kira begitu. Termasuk saya bisa begini bukan karena saya, emas saya yang cakep. Bener, emas saya begini nih kalau ngaji nih. Termasuk emas saya ketua tim di pengajian tuh, tim buntel. Nggak boleh inget makanan bersisa, bang. Emas saya begini nih, Naria hafal Naria, puasain, dipantangin emas saya, kerjanya cuma ngedoa doang. Emas saya pernah ikutan lagu-lagu qasidah yang zaman dulu tuh. Cuman waktu ngikut tim qasidah yang naik kan 13 orang ke panggung, yang turun tinggal 7. Kekencengan goyangnya nyemplung dia. Ya kalau qasidah kan asal kecrek udah bunyi nyaut, udah entah gendut entah bunting, entah gendut entah. Ya emak-emak semua. Makanya saya kalau ceramah sama, saya lagi pengen girangin emak saya. Sebab jadi emak tuh capek. Maaf abang, makanya urusan dunia, pengen kerjaan cakep, pengen usaha lancar, pengen rumah tangga bagus, jangan galak sama emak. Kalau urusan surga mesti belajar sama guru, karena guru yang punya jalan menuju surga, ada ilmunya. Kalau urusan usaha mah coba ada anak yang bangetan berani sama orang tuanya, lihat rumah tangganya nggak beres-beres, kerjaannya kagak bener-bener, usahanya ya begitu-gitu aja lah, kaya kagak, miskin juga kagak, berarti nggak jelas. Nah sekarang kita sama aja lagi dipegangin dada kita. Apa kata orang tua? Entar lo rasain jadi orang tua lo. Sekarang ngerasain bener nggak kira-kira? Apa yang kata orang tua bener, bener itu yang kita rasain. Makanya orang tua kita banyak ngomelnya, banyak ngomongnya, walaupun sedikit ayatnya. Tapi begitu kita gede, orang tua yang dia omongin ke kita ketemu ayatnya sama guru kita tuh. Ya. Jadi hari ini emak tuh sama harapannya emaknya emak. Berasa nggak kira-kira kita sekarang? Apa yang kata orang tua, ntar lo rasain lo, diberakin sama anak lo, bener nggak? Apa anak nggak bisa bikin mati orang tua? Berapa banyak orang tua mati gara-gara urusan anak? Bahkan berapa banyak orang tua yang habis-habisan bandanya gara-gara anak, membelain anak. Udah dibilang yang urusan sama negara, yang urusan sama agama, urusan sama orang tua jangan dilanggar coba anak kena main narkoba, habis. Begitu ketangkep tebus, jual halaman depan, ketangkep lagi tebus lagi, jual ruang tengah, ketangkep lagi tebus lagi, jual kamar depan. Akhirnya emaknya sama bapaknya nggak keluar di dapur aja, emang di depan udah dijualin semua, angkat kaki. Jangan kira anak-anak kita besok bakal bikin surga buat kita mah. Masih cakepan orang-orang tua kita ngedidik kita, ngurusin kita ketimbang orang-orang kita sekarang jadi orang tua. Coba dulu orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih, pagi-pagi masih nyekelin tasbih. Coba kita jadi orang tua sekarang, rada beda. Bangun malam pegang HP, tengah malam nyari HP, sampai pagi-pagi nganterin anak bawa, sampai mau ngaji megang. Coba dah. Ya. Mau ngaku bener di mana kita sekarang? Orang tua kita bener, anaknya nggak bener, banyak. Apalagi orang tuanya nggak semenggah, anaknya nyusul. Coba. Yang ngaji HP, yang selawatan HP. Bisa jadi besok yang masuk surga duluan. Bahkan kata guru saya, bisa jadi haram kalau kita baca Quran pakai HP. Saya kaget, kalau kita baca Quran pakai HP bisa jadi haram. Kenapa? Karena di dalam HP isinya orang telanjang ada, BF Jepang ada, benar. Tapi kalau kita baca Quran, buka Quran, isinya murni ayat suci tuh. Pernah ada kejadian, Kori lagi baca Quran pakai HP, nggak bawa Quran, enak banget, lobet HP, habis ambak-ambakan dah.
Wah, tetangganya nyaut di belakang, uanya kondangan dek. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun, sebelum baca Quran pegang Quran itu bebersih dulu, ngambil wudhu dulu, kira-kira gitu. Mau baca Quran cium Quran, selesai baca Quran cium ada nggak orang yang baca Quran pakai HP, selesai baca Quran dia cium HP-nya? Bininya nengok, siapa itu? Jadi sama aja kita hidup lagi diajarin abang. Bukan berarti saya ceramah udah bener, enggak, hidup masih audisi. Dibilang nggak bener juga pantas saya mah, emang bukan ustadz bener. Tapi bapak saya bener, engkong saya bener, kiai. Cuman saya yang radang enggak semenggak. Ini ya bukan lagi nyeramain, bukan. Siapa orang yang paling bener? Kasih tahu saya abang. Sebab kata guru saya, orang yang paling benar di hadapan Allah, yang matinya husnul khotimah, masuk surga dia. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang orang kelihatannya benar, baru kelihatannya. Haji Akri juga kelihatannya kayak orang benar, kayak kain sarung gitu. Padahal malejing udah lengket kan. Lalu buru-buru tadi berangkat. Ustadz Tileng nggak datang katanya. Gantiin, nggak apa-apa, saya emang lagi bengong di rumah. Ya, pas banget lagi kosong lah. Kalau di rumah kan nggak banyak kue. Ya, kue banyak kan kalau ada urusan doang. Kalau nggak ada urusan nggak ada kuenya di rumah juga. Makanya emak saya tuh kalau pulang ngaji pasti bawa kue zaman dulu, masukin di sapu tangan, dibuntel. Ada uli aja, ada wajib sampai nempel tuh selampe gitu. Kagak jatuh nempel amat. Makanya kalau kata emak saya, biarin lu maneng masih kecil nggak dapat ilmu nggak apa-apa, ngaji mah ngaji aja, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja dulu. Yang cakep ilmu dapat, makanan dapat, itu ngaji namanya. Ini udah makanan nggak dapat, ilmu nggak dapat, sampai lagi dibagiin juga nggak kebagian, pulang nangis. Kata emak, anak tolol, kagak dapat sama sekali. Ya udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian, pulang nangis. Kan pas banget emak nanya, ngapa lu nggak kebagian? Mak, anak tolol. Jadi ukuran mah ilmu dapat, makanan itu ngaji aslinya. Sebab kiai juga kalau ngajar mulu nggak makan mati juga. Ya pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, makan kagak, minum kagak, ngopi kagak, ya beng rogok ke kantong juga kagak ada isinya, ya mati ukuran. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara orang tua nggak ada habisnya nih. Saya walaupun bercanda, kalau urusan orang tua nggak ada habisnya, karena orang tua kita itu masih hidup sebetulnya, nggak mati kok. Coba empok merem sekarang, inget nggak orang tua full masih di orang tua kita tuh. Ngomongnya, ngomelnya, bajunya, galaknya, ya. Kenapa saya bilang nggak mati? Karena darah daging yang ngalir dalam darah daging kita ini darah daging orang tua kita ini. Orang tua kita ikhlas, Allah ridho, gampang semua urusan. Abang mau jadi menteri, presiden, insinyur, profesor, mau jadi pengusaha, kalau orang tua kita ikhlas, gampang datengin ridhonya Allah. Gitu tuh butuh. Kita meremat aja. Orang bilang orang tua kita mati sudah berkalang tanah. Iya, itu jasadnya, tapi darah dagingnya yang kita bawa sekarang darah daging siapa? Ayo. Makanya kita merem sekarang, kita kirim Fatihah, nyampe darah dagingnya. Kalau orang bilang, alah orang meninggal dikirimin Fatihah, emang nyampe? Nggak percaya gue. Ya mati aja, ntar kita kirimin bareng-bareng. Kalau kagak nyampe, miss call, susah amat. Bener abang. Kalau dibilang jaringan Telkomsel lebih luas, ya tapi lebih luas lagi jaringan Allah. Bener. Makanya orang pintar, maka pengetahuan pintar dibahas. Orang tuanya meninggal malah dibahas, bukan dikirimin doa. Siapa orang yang doain emak bapaknya, nanti dia doain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah buat emak bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, begitu. Jadi kalau hari ini anak kita bangor, jangan tampar itu anak, abang. Pegang muka kita, pegang dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita?
Sebabnya disebut anak durhaka dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka dia. Nah, ini bukan ceramah nih, hati-hati, jangan disamain. Kalau kiai ceramah ada isinya. Kalau saya yang penting emak girang aja, ngaji segitu juga. Sebab emak nggak boleh cemberut. Sobek aja tuh kalender, udah baju muda semua. Jadi kalau emak di rumah cemberut, susah berarti nih. Cemberutnya emak kalau nggak persoalan anak, persoalan kebutuhan, persoalan bapak. Kalau semuanya enak, emak juga enak. Bener. Emak saya nggak pernah mikirin ntar masak pakai apa, enggak, asal ada beras saja. Launya apa aja enak udah. Emak saya anaknya 13. Itu nasi sepiring kagak cukup, supaya cukup bagaimana gorengin daun mengkudu 3 bakul. Itu kagak berasa nasi, nggak kelihatan nasi, kelihatan daun aja. Dan nasi sepiring mengkudu 3 bakul. Kita makan kenyang, cuman beda, ngeden rada ijo. Makanya orang tua kita dulu pinter, lebih pinter orang tua kita, sekalipun nggak sekolah tinggi, pinteran dia. Buktinya apa? Anaknya sarjana, bapaknya bukan sarjana. Berarti pinteran mana? Pinteran bapaknya. Nggak sarjana, tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Sekarang kita udah sarjana, kita tengok anak kita, Bang. Dulu kita berasa banget kalau orang tua lagi ngomel, kita tinggal pergi. Kalau ada orang tua lagi ngomong, bukannya didengerin, jemerat, kata bapak. Liatin muka orang tua. Sekarang ngalamin nggak kira-kira? Kita lagi ngomong, anak kita matanya ngeliatin HP aja. Makan pencarian. Bener itu, bener. Ini dipas-pasin aja nih, dipas-pasin aja saya ngomong. Kalau ada yang pas, alhamdulillah. Enggak juga namanya orang ngablu, bagaimana aja. Ya, saya nggak susah-susahin. Yang penting emak girang aja. Emak girang ngaji udah. Jangan hidup susah. Jangan kebanyakan susah. Susah udah turunan. Lagi susah datang saudara susah. Begitu punya urusan bikin susah. Ama susah kompak banget. Makanya saya bilang kalau emak saya orang pinter, hebat dia. Kalau emak kita nih nggak ikhlas ngelahirin anak, makanya anak pada kualat durhaka sama orang tua. Ngapain? Orang tua tuh ikhlas ngelahirin anak tuh. Dia ngeden sekenceng-kenceng dia keluarin anak. 4, 5, 6 juga megang kalkulator. Coba kalau satu dia hitung pego aja tuh anak. Beranak 10, 1,5 juta. Nah, orang tua kita ikhlas, bukan pedagang. Cuman kitanya yang sampai sekarang, maaf abang, mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik pegang raba dada sendiri, ketemu coba apa? Masih nanya aja. Kira-kira begitu, saya nggak tahu judulnya apaan. Ya saya sikat aja, emang datang udah malam lagi ya, buru-buru. Kuat ini sampai jam 12 kuat? Masa Allah, sampai jam 1 kuat? Saya emang enggak sih. Emang kalau pengajian Ustaz Virus di sini ustaznya ceramahnya lama-lama? Ada yang 1 jam ada, yang 2 jam juga ada, yang 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Makanya ibu sedikit, ibu kalau ibu nih saya kasih tahu, saya kasih bocoran. Kenapa ibu kalau berantem sama suami kalah? Bukannya kalah, ibu nggak siap. Kalau ibu tahu kunciannya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, raja, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Makanya emak hebat, ngeden mau beranak ditungguin, dokter nungguin, bidan nungguin. Emak tuh ngeden mau beranak. Coba bapak lagi ngeden, siapa yang mau nungguin? Najis kan? Seumur saya belum pernah gitu, suaminya lagi ngeden, suaminya lagi ngeden, istrinya di depan pintu terus, papa terus. Baru dapat 2 potong nih terus. Makanya ini emak-emak orang hebat semua. Termasuk ibu, kalau cerai ditinggal mati doain, bisa jadi Allah kasih sementara di dunia, nanti Allah panjangin kebersamaannya di surga. Kalau dicerai mati, kalau cerainya ditinggal kabur, jangan didoain. Terserah aja mau nabrak tiang kayak bodoh amat. Emang kagak sakit ditinggal pergi. Bener.
wanita-wanita soleh ini, makanya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu yang punya surga. Lihat telapak kaki bapak, wah pecah-pecah, jempol pada hitam begitu. Jadi kenapa ibu kalau berantem kalah? Bukannya kalah, ibu nggak siap. Saya kasih bocoran, kalau suami maju mau nampar, ibu jangan mundur, maju lagi. Nanti bapak pasti mundur, begitu. Nih kalau kena kesal, tuh gue tampar nih, maju, buset, gue mau ditampar, buset. Matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lo mau kawin lagi nih. Tar buktiin pulang kalau nggak percaya, mundur tuh bapak tuh. Paling kepentok tembok, ya dia mah begitu. Makanya sepinter-pinternya suami di depan bini pasti ada begonya. Ya, suami baru keluar nih, belum 15 menit bini langsung WA, Sherlock papa, Sherlock. Itu nurut aja, depan pintu aja Sherlock. Kan bego ya. Udah kata gagah banget, kumisnya gede di luar. Dibentak orang bisa lari, dibentak sama bini mah kumis turun. Kayak kata dia jangan buka di sini. Biar rame bang. Kalau biar bener sama kiai ya maafin. Jadi kita nyambut Ramadan biar girang. Ya biar girang, ini malah lagi girang-girangin. Bukan lagi pengen benerin, bukan. Beneran emak, beneran abang, beneran saudara saya. Bener mah nggak kelihatan sih. Ya. Kira-kira begitu. Beneran siapa nih kira-kira yang ceramah, yang dengerin ceramah? Bisa jadi beneran yang dengerin, orang masih audisi kok. Kan tadi tuh yang orang paling bener mana? Nanti yang masuk surga itu orang bener tuh. Matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah, itu orang bener tuh. Kan ada orang meninggal baru belum dikuburin udah ada fitnah. Sampai ayam ngomong, mendingan dia mati. Kata ayam, emang apa telur gue diceplok mulu. Mana pernah bisa netes gua. Brojol 2 diceplok, brojol. Jadi belum kelihatan apa yang Haji Akri ceramah ini pasti benar, belum tentu, kan belum mati, kan belum ada di surga. Sekalipun orang yang teriak berapa banyak kita ketipu sama orang yang kelihatan kayak orang bener, ngomongnya bener, lagunya bener, tapi begitu ngajak urusan bisnisnya kagak bener. Sering nggak begitu? Artinya kita masih audisi abang. Saya mah terang-terangan aja, kalau ngundang saya jangan pengen bener, karena saya sendiri nggak jelas benernya di mana. Tapi kalau pengen girang, saya bikin emak biar girang. Sebab intinya orang hidup kalau nggak mau ketawa sakit udah. Kelihatan orang yang nggak mau ketawa cuma 2, 1 kurang sehat, 2 banyak utang. Itu susah diakalin, bagaimana juga asem aja udah. Sampai pulang ngaji masih cemberut aja, sampai lewat kuburan cemberut aja. Kuntilanak kesinggung. Kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Girangin bang, girangin emak, girangin empok, girangin. Capek ngurusin anak, capek ngurusin suami, emang nggak capek? Aku tahu aja kamu sering dibohongin. Kelihatan tuh muka-muka kamu yang penuh dengan kekurangan gitu. Ayo bikin girang, bikin senang. Ukurannya mati muda. Sekarang kalau kita terlalu banyak main hati. Apa perempuan nggak capek-capek? Nenek pernah bilang, gue masa sekarang cucu gue udah pada nikah semua, anak gue udah pada nikah semua, gue girang bebas. Kata si emak nih, begitu besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Kata emaknya, sama bapak lo, matiin gua mending. Kagak bapak, kagak anak, nyeksa orang tuh. Makanya saya pengen tuh biar girang, emak saya, kakak saya, teteh saya biar sehat, panjang umur. Jangan dipikirin suami mau lagu apa juga terserah. Suami begitu pakai dicemburuin tiap hari, pegel. Iya, punya suami begitu pakai dicemburuin, perempuan mana yang mau sama dia? Kagak ada duitnya.
Dia bilang, ah gue di rumah dimintain duit mulu, mendingan gue cari perempuan lain. Ya sama aja di sono juga. Gue udah ke sono, Po. Yang perlu duit bukan bini di rumah doang, yang di tengah jalan juga. Sampai kita tawar pego susah bener. Dia ngapa itu? Hah? Oh. Iya bang, maafin bang. Ntar kita cari yang 75 aja. Kali yang pegoh nggak dapat mah 75 dapat kali. Kelihatan bang, udah separuh gede sama saya. Dalam hatinya kesal, anjing. Ceramah apaan begitu, anjing. Nih, orangnya lagi pas banget itu di muka gua begitu. Kelihatan dia diri. Begitu gua bilang pegoh jadi diri. Dia bangun. Waktu itu ente nawar gocap sih ya bang. Jadi bisa aja nih, sekalipun abang nih, maaf nih abang, bisa jadi abang yang duluan masuk surga daripada penceramah. Padahal beda tipis, pegoh doang. Ya. Jadi kira-kira begitu, dipas-pasin aja kalau saya ngomong. Kalaupun nggak ngepas sama ilmunya, ikhlasin, nanti dapat pahala ikhlas. Kalau saya ngomongnya begini, emang bukan kayak kiai tiap hari megang kita bunda mandi di depan murid. Saya kan enggak. Saya mah sekarang udah jarang syuting sama Parto Meko kan gara-gara nggak diajak. Eko di DPR dia kan gitu. Parto baru kelar jadi dalang di OPJ. Saya di sini ngewakilin dia. Karena saya diwakilin sama Eko. Dia yang bilang buat rakyat gitu. Eko tuh, kalau saya nggak begitu. Jawabnya dikit doang, rakyat yang mana, gue aja temen lo nggak dibagi. Gue nawar pego kurang gocap sama dia. Aduh, gara-gara ngomong pego aja diri jalan. Gue pikir pulang ngegeser lagi di situ. Ntar gue tambahin bang gocap bang, ntar. Kita tawar bareng-bareng. Mau kali kalau bertiga sama 300. Cari temen lagi atuh. Biarin nggak ada air juga pakai kanebo aja. Nah itu yang pertama, kira-kira haul. Saya membanggain emak. Karena kita kalau nggak ada orang tua kita nggak ada apa-apanya kita. Termasuk sehat, panjang umur, hidup sampai sekarang punya rumah. Bisa jadi rumah yang kita tungguin masih rumah dari bagian dari orang tua. Artinya dari mana kita sebetulnya? Dipas-pasin aja, Pok. Kalaupun nggak pas ya bagaimana, emang nggak bayar kan? Ya kira-kira begitu tuh. Jadi nggak ada apa-apanya kita kalau nggak ada orang-orang tua kita. Itu haul, kira-kira begitu. Di rumah kita bareng, di kuburan makamannya masih satu kapling bareng. Di surga berharap kita juga bareng. Makanya biarin kita nggak masuk surga bareng presiden, profesor, insinyur, orang hebat, orang kaya, nggak ada masalah. Asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Ujung doa yang sering kita aminkan, irfa'lahumud darajat wa dha'ib lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Terserah, nggak ada orang, nggak ada masalah. Apaan Jakarta? Hah? Lah kurang atuh kan pego. Jadi sukses dunia nggak sama dengan sukses akhirat. Sekalipun dia nggak sukses di dunia, nggak jadi apa-apa. Jadi pejabat juga enggak, jadi orang hebat juga kagak. Tapi ternyata hebat di surga. Cerita Eskorni majhulun fid dunya ma'rufun fis sama.
Direndahkan manusia di dunia, nggak ada yang resep sama dia, tapi ternyata majhulun fis sama. Dia dimuliakan para malaikat di langit. Majhulun fid dunya, ma'rufun fis sama. Artinya kalau hari ini kita nggak dihargain, orang enak abang. Makanya bapak saya nggak dikasih. Kemarin gue suruh nyalon kan DPRD tuh, kasih duit sama Eko. Saya nggak terusin. Lah kurang. Ya namanya teman-teman. Eko teman saya, sahabat saya, bangga patriot, tiga-tiganya jadi orang. Kalau dia jadi kunyuk keragunan semua. Ya alhamdulillah begitu masing-masing bagiannya. Sekarang bapak, kenapa saya begini? Bapak saya yang begini. Bapak saya begini, mas saya begini nih. Enggak ngajarin jaga politik, enggak. Ngelarang juga enggak, cuman mesen doang. Kalau pengen hidup nggak capek, jadi RT juga jangan. Itu kata bapak saya. Lu ngurusin anak aja pegel sampai ngurusin masyarakat. Itu aja, duit lu pego aja kurang. Buat lu aja kurang pego ya bang. Kasih orang nyanun nggak punya duit. Kira-kira begitu tuh. Jadi sadar diri aja, bukan yang nggak bisa sebetulnya. Saya bisa sebetulnya, cuman mentalnya nggak di situ. Mental emak saya begini nih, kalau ada yang tahlil kata emak saya ke bapak. Oh ada yang mati lagi noh. Kata emak nih, habis isya jangan kemana-mana, ngikut bapak lu tahlil. Duduk di depan, jangan di belakang gitu. Emang apa sih mak? Yang di belakang nggak ada makanan. Duduk deketin kiai, lempengan itu makanan banyak gitu. Kata. Terus cepetan ikut bapak tahlil. Emang apa sih mak? Gua nggak masak. Makanya saya ingat banget kalau mau nyolong, colong punya kiai. Parcel kiai colong berkah. Kalau dia marah belum kiai namanya. Kiai ahlinya ikhlas dia mah, jangan kata parcel hilang, sendal hilang juga ikhlas, bukan milik abah itu. Nah, ikhlas aja nama ikhlas. Coba colong punya kiai deh. Jangan nyolong punya RT, seumur-umur masih inget aja. Kalau punya kiai kita colong lupa dia bang. Kita makan parcelnya, nah hebatnya kiai, kita lagi makan parcel malam dia ngedoa. Itu yang kadang-kadang kita pagi mencret nggak jelas. Ya nyolong juga biar tahu ilmunya. Kalau nyolong ilmunya bagus mah cakep. Jangan acara baru mulai udah nyomot kue ditepak. Belum mulai gitu. Ntar kiai lagi zikir matanya merem, illallah lah, illallah lah. Baru kita geser kue tuh. Juruk kelima tinggal 2. Begitu dia buka, subhanallah, gua keduluan. Jangan nggak tahu yang diajak zikir maling semua. Nah, ini namanya bukan ngaji, ngobrol biar jelas. Kalaupun ngaji babnya bab hahaha. Karena ilmu saya ilmu hahaha. Yang ceramah hahaha, yang dengerin ceramah juga harus. Nanti pulang ke rumah dapat ilmunya udah begitu aja, pusing amat mikirin kaya kagak kaya sampai urat udah pada keluar. Emang ketahuan urat susah ya, begini aja girang, panjang umur, sehat. Suami hitam pakai dipikirin ya. Pakai bangun malam ngedoa lagi, ya Allah putihkan suami aku. Biarin dia hitam, yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom itu. Ya, udah buluk namanya. Biarin suami mau jak kurus hitam nggak masalah. Yang paling penting punya itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari mau kerja, asal sebelum pergi ninggalin pulang kerja bawa itu aja dulu. Artinya suami itu nggak penting-penting banget. Maaf nih bang, maaf, bukan ngatain nih bang, maaf. Saya tanya lagi nih, empok ibu pergi ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa tuh. Buat apa bawa suami tapi kagak megang? Bener. Artinya suami nggak penting-penting bang. Yang lebih penting tuh.
Makanya abang juga nyari senang. Semua suami rata-rata pengen bahagiain bininya. Kelihatan dari mukanya itu. Itu kan muka-muka susah. Yang kalau pulang pengen bawa. Ini kagak pulang-pulang, bukan lagi main perempuan, emang belum dapet duit. Dan termasuk saya pulang dari sini, emang bini saya nungguin apaan? Itu sama sama kamu. Makanya manusia mulia di hadapan istri kalau megang. Termasuk jadi bapak sekarang, ya bisa bagus jadi bapak ke anak itu kalau ngasih. Coba ada 3 kali anak minta pagi minta duit, siang minta duit, malam minta duit, bapak bilang nggak ada. Itu anak kira-kira berbalik mukanya enak nggak? Bapak pelit. Bener. Dan suami yang cakep yang selalu salah dan ngalah, itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Suami ngalah aja harusnya, istri mah kudu dialem aja, jangan dikerasin bang. Dia masak asin enak bapak, mantep. Padahal mau udah getir banget ngitis. Saking pengen nyenangin bini, gimana sayurnya mantep. Padahal getir. Dalam hati aku, kata istrinya, aku mau bagiin tetangga nih pak. Suaminya nyaut, enggak usah, biar gua aja yang mati. Udah asin pahit. Nah orang tua kita ngajarin gitu tuh, alem aja bini mah aman. Kenapa gara-gara ribut? Karena bini nggak dialem. Ibu juga terlalu serius. Sebetulnya kenapa sih rumah tangga berantem? Karena kebangetan serius. Biasa aja, ngapa sih? Berantem mah berantem, waktunya bunting mah bunting aja. Ya kalau dihitung-hitung kan bego ya. Makanya saya bilang suami di depan bini pasti ada begonya. Sore aja berantem, monyet emang lo, merah lo, galak bener. Entak malam mah dia pengen monyet dipakai juga. Bininya sambil nutup pintu, tadi aku dimonyet-monyetin. Bapaknya dorong tuh pintu sambil ngunci, ya apa gimana lagi, emang cuman ada semonyet-monyetnya. Sambil kencer biangin monyet-monyet dah. Udah malam ini udah. Ah, masih terus. Ah? Pego mah buat dia doang noh. Jadi kita girang-girangin biar sehat panjang. Itu aja. Itu tujuan yang nggak ada. Saya menjelekin orang ceramah ngomong politik, saya bukan politikus. Ya benar. Kita mau ngomong ini ngatain orang tar viral, berbalik lagi. Kita dikatain. Makanya saya emang orang bilang, ceramah ketawa mulu, emang bagaimana lagi? Kita nangis mulu. Kita ngajak ketawa mulu, emang bagaimana? Kata emas saya, emang udah begitu? Ya Haji Akri emang udah begitu. Dengerin aja, emang udah begitu. Sama bu, suami ibu juga kan begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi? Iya emang udah begitu. Ya, nggak ada masak minta dimasakin, udah masak nggak dimakan. Ya bener. Dimasakin begitu, nggak dimasakin juga. Ya emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah rumah tangga, sampai udah punya anak. Iya emang udah jodohnya. Kelakuannya tetap aja. Mau pergi mana lagi emang udah habis sudah. Nungguin mati dong. Iya bu. Kalau kita hidup nggak takut bakal mati, bahaya. Makanya termasuk ibu ingat mati selesai. Mikirin suami pegel. Coba lagi pegel baru mati kan bingung. Ikhlasin aja, bener. Kehidupan cuma 2, kalau nggak dia duluan kita. Habis hidup pasti selesai. Mau ngapain? Orang kita sholat juga kita ngomong sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis sudah. Pelawak juga mati udah pada duluan. Iya bu. Ya kalau saya masih lamaan. Kenapa lamaan? Bukan karena pengen bener, karena belum bener. Bisa jadi emang kreditannya banyak.
Ya Bu, girangin ya. Jadi ceramah sama saya, emang ngaji nggak boleh ketawa? Boleh. Emang apa? Dari pertama ngaji sampai kelar diem. Sampai ngajak bingung, dia ngapa itu? Ya, kalau kita girang begini kan kelihatan orang senang ini. Nggak berasa. Orang kalau banyak girang, makan rada enak. Coba kalau pagi, sore, siang, malam kesel aja, makan juga nggak enak. Nggak selera, bener. Jadi dengerin saya ceramah, hitung-hitung selera makan nambah aja. Ada ilmunya, apa kagak terserah. Girang aja dulu, girang. Ini namanya kalau begini syiar kita ngobrol. Kalau ngaji, di talim, di majlis, basul masail, buka kitab tuh di talim. Kalau ini mah resep aja kita ngobrol. Ya, ya kalau gitu ngaji kan, ya namanya ngobrol ini mah. Kan gitu, lagi bener ya ada benernya. Tuh. Iya, iya nggak pakai meja, pakai badan nggak dipakai. Nggak ada meja. Apa namanya ini? Apa namanya? Garbuk ini. Iya kan namanya komplit jadi meja segala. Emang gue tahu nggak ada makanannya jadi kecil. Girang ibadah. Girang ibadah, ketawa sehat. Cuman ujung dari ketawa selesai tarik la ilaha illallah. Karena man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Biasain ibu tarik di hati la ilaha. Takutnya kata malaikat, waduh matinya lagi girang nih. Pantas mau disabut masih nyengir. Kalau yang bingung tuh, bingung ya tuh. Itu yang nawar pegoh belum deal. Dah, ibu senangin hati. Senangin hati besok Ramadan. Biar girang, biar girang. Biar girang. Abang juga jangan kebanyakan susah, Bang. Kita udah capek sebetulnya. Capek, hati abang juga capek. Jadi suami emang nggak capek. Capek, kata bini, gue dibohongin mulu, Pak. Emang gue nggak capek. Dibohongin aja capek, apalagi yang bohong. Mesti ngarang dulu biar pak. Ngalamin nggak kira mau pulang mau bohong, bingung apa ini yang gue katain. Sama Pak. Bini mah susah banget dibohonginnya. Pinteran dia. Sampai bininya kiai datang, bininya kiai pulang ceramah jam 3. Kata kiai apa? Waduh gimana nih? Begitu nyampe rumah nanya, emang di sana rame ngaji? Rame banget. Emang apa? Ya jam 3 belum pulang ya, baru nyampe rumah. Iya, nggak bisa keluar Abi. Suaminya ngeliatin aja, lihat di leher. Kok itu? Emang di sana ada tuker-tukeran sorban? Emang apa? Kok itu kudungan? Ibu, ini mah bukan lagi ngaji, bukan, jangan keliru. Sama kayak kain juga emang bagaimana ya? Emang iya, emang lato-lato tua udah gitu. Iya, enggak. Ya, di atas 60 kan ya, Bang. 70, lato-lato bunyinya udah enggak garing. Nah, yang muda kan tek 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 gitu. Kita pakai kain sarung ngampleh aja. Bunyinya ke kanan doang, keprek. Ini namanya girang ya Bu, biar ntar enak tidur. Bebasin di semua, mikirin kayak enggak kayak benar, mikirin senang sampai sekarang belum senang. Bebasin semua, mau ngapain lagi, semuanya nggak ada yang kita bawa sama sekali. Bener Bu? Cuman ini nih, kita deket kiai, kita deket sama guru, kita deket majelis, itu yang Fatihah masih dapat kita itu doang. Selebihnya mau ngapain lagi? Kagak ada yang kita bisa bawa-bawa. Ya bener Pak, udah mendingan tabok aja rebana yang kencang udah. Oh kira-kira suami marah minta kopi pakai marah, Bang rebana aja gue tabok jebol nih Bang, begitu. Terus ini terus Ustaz Fairuz terus.
Dah kita girang, mau Ramadan biar girang sehat, jauh penyakitnya. Yang ada penyakitnya biar sembuh, biar bisa puasa. Karena Ramadan, bulan apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sering Kiai bilang, girang aja dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan jasad kita daripada api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Selesai. Girang aja. Ikhlas mau puasa juga. Jangan bingung-bingung ntar buka pakai apa. Ntar sahur masak apa. Dari jam 4 udah muter nyari makanan. Udah waktunya buka mah sampai pagi basi nggak kemakan. Ya bener. Itu ujiannya tuh. Coba sore kita jalan pinggir jalan semua. Pasti kita lihat ada bakwan senderan di lontong. Hampir pinggir-pinggir jalan kita lihat itu kalau nggak bakwan senderan di lontong, kadang-kadang lontong rebahan di bakwan begitu. Begitu mulu menu kita, sama sambal kacang semangkok. Itu kalau kita makan lontong atu, bakwan atu, sambal kacang 3 sendok dah. Belum nyampe ke masjid udah bunyi plek 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 plek. Itu sambal cuka tajam banget tuh. Tapi orang yang ikhlas nggak mikirin ntar buka pakai apa, enggak, air putih juga cukup udah. Coba ada segitu banyak yang makanan semeja, anak cucu ngumpulin, mak makan nggak? Diliatin doang ya, sayang bagaimana? Mak makan, mak mau bagaimana makannya? Baru nyampe keluar. Ya bu, udah nggak asik dimakannya. Bener. Man shoma Ramadana imanan, dengan iman dia. Ya, wahtisaban ai ikhlason ihtisaban kata Kiai. Ikhlas dia. Nggak mikirin ntar buka pakai apa, ntar sahur pakai apa. Dulu orang tua kita sahur timun doang direbus sama sambal jadi. Timun sayur bening tuh. Emak saya kan jago banget bikin sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Kagak ada bumbunya. Jangan kelupaan itu sayur. Begitu kita lihat cupang pada lari-larian. Lah, baru sekarang anak-anak kita nggak begitu. Kita kasih yang begitu, anak kita nolak gitu. Dulu mah timun rebus aja kita tucul di garam itu. Maaf, bukan berarti saya keluarga miskin. Enggak, bapak ibu kakek ini saya nggak miskin. Fakir. Lah kalau mau makan nungguin ada yang meninggal dulu. Makan daging lu belajar tahlil. Makanya saya sampai hafal mimpin tawasul, hafal baca yasin sampai karang. Bukan ngapalin karena sering diteng-teng sama bapak. Ya, sampai adik saya 2-3 bulan nggak makan daging. Ngomong sama emak, "Mak, emang gak ada yang mati apa?" Bapak nyaut, "Ntar kali sore-sorean." Emang bapak kerjanya tahlil doang? Mau jadi politikus, bukan politikus. Belum sampai ke tikus, kenying-nying aja udah gugup. Ya mental, maaf bukan ngeremehin mental orang tua kita. Nggak pengen banget ke sono. Saya nggak ada orang tua saya, lu ke sono ke DPR sono, nggak pernah ngapain. Sono, sini diam-diam gitu. Ono mau orang pinter semua, nanti pada main pinter-pinteran. Tapi kalau jadi orang bego, nggak main bego-begoan. Ya udah bego bagaimana? Ya, kalau ada pinter, ada yang dibegoin. Makanya orang pinter main pinter-pinteran. Bener nggak itu? Ibu punya anak pinter semua, punya anak 3, sarjana, S1, S2, S3. Kebanyakan S beku. Nggak S melulu. Pinter tuh anak kerja di luar negeri, duitnya banyak. Emak sakit nggak sempet pulang, sibuk sama kerjaan. Bener. Berapa banyak orang tua meninggal nggak nemuin anak. Tahu-tahu udah habis, anak baru pada kumpul. Nauzu. Berapa banyak ibu? Oh, nyono lagi di luar negeri, nyono lagi kerja, nyono lagi ngitung duit banyak. Sampai emaknya meninggal nggak sempet. Emaknya lagi sakit, udah mama masukin ke IGD aja. Udah emaknya nggak gede-gede banget. Masukin ke IGD, anak datang enggak. Ya bu, orang pada girang punya anak pinter semua. Kata bapak sedih harusnya. Begitu tuh lihat orang pada pinter semua tuh, pada sibuk masing-masing pada punya urusan.
Sampai emaknya sakit dia nggak datang, emaknya nggak punya duit aja dia nggak tahu, sampai listrik jepret dia kagak tengok, saking sibuknya mau urusan. Bener, makanya punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Yang ditangkap itu orang pinter, yang main gebug-gebugan tuh orang pinter, tapi yang bego mah enggak mau gebug-gebug ribut, enggak. Orang-orang pada berantem dia megangin tiang aja. Diajak ke waterboom, waterpark, renang, enggak mau, dia mau nungguin emaknya. Kata abangnya, bego banget lu, cepetan pakai baju buruan, jangan. Enggak, gue nungguin emak aja. Bego tapi bener. Emaknya badannya udah dingin banget dipakein balsem, sampai sebotol habis. Begitu emaknya bilang panas, Neng, diambilin payung sama anak. Emaknya nggak marah, emang bego. Tapi kan bener, entah yang pinter hebat S1, S2, S3 dia merah di kemana-mana, saking sibuknya sama urusan dia lupa sama emaknya kemana dia keluarnya. Bener. Entah yang bego mah enggak, emang di rumah aja. Sampai akhirnya yang dapat warisan yang bego. Nah, yang itu pada pinter pergi. Nih Neng, mengono tanah bukan punya, bukan apa namanya, bukan sedikit segitu banyaknya. Udah lu jangan pakai jual itu mah. Emang punya emak, punya Cina. Meruko ada 4 juga udah jangan pakai narik nanya surat. Punya Baba, punya Korea. Emak punya apa tuh kipas angin yang udah nggak ada tutupnya, yang asal lu colokin bunyi engklek. Kata emaknya itu warisan buat lo. Lah apa untungnya mak, gara-gara kipas angin begitu lu punya adik, begitu punya engklek gua makin kencang. Dia ngikutin kipas angin engklek, bapaknya goyang makin kencang engklek. Jadi ternyata yang kecil jelek tapi manfaatnya besar. Ketimbang yang besar ternyata kecil. Itu anak pada pinter, saking pinternya sampai gak peduli sama emaknya. Sampai emaknya dibawa ke tempat acara temen-temennya, malu emaknya suruh di luar. Emang dia lihat kali beda sama emak yang lain. Ya bu, disasak di salon. Emaknya bagaimana? Kayak karung beras itu, diam aja. Dosa pada anak begitu, dunia aja belangsak ibu, coba dah. Makanya anak yang bangkatan galak sama emaknya liatin ntar, maaf ini abang, bukan lagi ngatain, bukan cari kesalahan jangan di dada orang lain, pegang raba dada sendiri, jangan anak ditampar, emang anak gak bener lu, anak gak semenggah lu. Bukan begitu, balik tabok muka sendiri, lu emang kayak gue lu, begitu persis banget, lu gak semenggahnya sama gue. Jangan anak ditampar cari-cari kesalahan di anak, padahal dia sendiri waktu jadi anak nggak jelas juga sama orang tuanya. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang, benar? Nggak mungkin pohon pisang ditebang keluar pohon durian, nggak ada sejarahnya. Pohon pisang ditebang tetap keluar pohon. Artinya pengen punya anak bener, babaknya kudu ben, emaknya kudu ben. Hari ini kita udah berasa abang, pegang dada, kita jadi bapak udah bener apa belum? Jadi emak udah bener apa belum? Kalau kurang-kurang istighfar, makanya istighfarnya seorang suami istighfarin juga bini, istighfarnya seorang bapak istighfarin juga anak bini, begitu. Nggak ada yang terhalang. Doa orang tua buat anaknya sama dengan doa Rasulullah buat umatnya, nggak ada yang menghalangi. Hari ini kita udah bangun malam belum? Ya bu, bangun malam, kencing anyeng-anyengan. Bangun kencing lagi. Klepnya udah rusak, bah. Klepnya udah kena itu. Dulunya nyari yang pegoh mulu, sampai kencing megangin tiang lama. Aduh. Cari bang yang 1,5 juta ngapa? Bersihan. Nggak ada sarungnya, pakai kaos kaki bola. Tujuannya biar girang. Karena begitu kita masuk bulan suci Ramadan, pas kita dah lega.
11 bulan kita urusan pagi, sore, siang, malam, kerjaan, urusan dunia, minimal sebulan dari 12 bulan untuk kita ke Allah. Ya Bu, di dalam bulan suci Ramadan istimewa, makanya kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna satu kullaha Ramadan. Seandainya umatku tahu itu bulan suci Ramadan, pengen semua bulan tuh isinya Ramadan. Iya bang, pikiran lu kegaris doang. Maksud gua terawihnya. Kalau galak kolak dikata lagi. Ngapa sama amat PA-nya sama gua? Asal gua ngomong dia yang nanggapin. Jadi innal hasanata, Bu, di Ramadan itu innal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dikumpulin tuh. Makanya ada orang yang nggak sempat takjil di masjid, dia bikin makanan. Ibu suka nggak bikin makanan bawa ke masjid? Pelit amat dia. Ya, kira-kira begitu tuh. Baik Bu, baik. Berumah tangga baik, bertetangga dia baik. Maaf, kadang-kadang nggak usah bertetangga, berumah tangga aja, beranak berbapak. Maaf abang, maaf. Ada bahasa orang lain kayak saudara, saudara kayak orang. Itu sering itu. Sepeninggal ibu bukan pada akur, malah pada benturan mulu. Maaf ini. Kadang-kadang urusan sama orang kita kasih 100.000, 3 tahun masih inget dia. Tapi sama saudara, baru kita kasih kemarin dia kata, dapat lo tai kucing. Yang kemarin kita kasih dia lupa. Yang kagak dapat dia kata. Bener. Jadi orang lain menutupin kita, tapi saudara malah pengen banget njatoin itu. Makanya kata orang tua, biar akur. Gua nggak ada abang lu noh. Udah nggak ada juga bang. Gampang banget sama mati Roman. Maksudnya apa? Biar sayang sama abang, karena abang begitu lagi makan, apa kata emak? Kasih adek lo, kasih. Tuh abang tuh. Tapi begitu adek lagi makan, abang minta, bapak marah nggak? Udah biarin adek lo. Tuh abang kah? Biar ngerti, kita diamin aja adek lagi makan. Yang gendong-gendong adek siapa? Ada nggak abang digendong sama adeknya? Ada kalau udah setruk mah. Abangnya setruk malah tinggal pergi. Malah dia katain bejat sengkleh. Ada Bu. Jadi saudara kayak orang lain malah kayak ini yang paling ngeri nih. Sepeninggal orang tua kadang-kadang ada aja gara-gara kontrakan satu pintu berantem. Iya kan? Ade sama abang gak nanya, salah ade ngeliat abangnya buang muka. Abang ngeliat adenya buang muka, saja buang mukanya copot hidungnya. Buang lagi copot, repot amat orang buang muka tiap hari. Iya Bu? Orang tua kita kan cakep, jual tanah jangan kemana-manain, yang bikin kontrakan. Tuh, bener kontrakan dibikin 10. Begitu lagi. Mau nyunatin jual sepintu. Ngawinin jual sepintu. Lagi banyak urusan jual 2 pintu. Bapaknya lagi ngibrit kemana baik, jual 3 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Siapa orang masuk kagak ada pintunya. Pantes banget tuh kontrakan, curut nyeplos, kucing nyeplos. Nah ini, bagaimana kalau orang tua kita ikhlas nih, haul sedikit lagi balikin dikit. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho. Abang yang sekarang belum kaya, entar jatuh di anak belum, entar di cucu. Itu kan harapan orang tua begitu. Bagaimana sekarang tengok kuburan orang tua? Jangan fanatik, kalau orang udah meninggal pakai ditengok kuburannya, udah selesai bangke itu, kejem banget. Kan emaknya itu. Ada orang yang kemarin kasar begitu ngomongnya bang. 5 tahun dia nggak tengok kuburan emaknya, begitu dia tengok udah kena proyek. Kata temannya, sokore. Jangan terlalu fanatik. Sebab sejelek-jeleknya orang tua kita tetap orang tua begitu tuh. Walaupun orang tua malu begitu tuh kelakuan, marah boleh tuh anak. Orang tua gue malu kata apa? Gue tabok. Kira-kira begitu tuh. Tuh belaknya anak sama orang tua sampai begitu. Ya orang tua dikatain orang malu noh, biarin aja. Emaknya lagi nguyung jalan ke sana. Ntar pada kualat, ntar jadi orang tua juga dicuekin sama orang tua. Begitu kita pulang nggak jauh-jauh. Dah, Ramadan bulan istimewa di mana waktu itu makbulatun, ketaatan pasti diterima, Bu. Kemarin
mana lagi kita tempat curhat, udah nggak ada lagi. Ramadan kita fungsiin, cakep dah tuh ya. Ibu pengen punya duit, ngedoa aja. Kan udah kelar nih Rajab, udah ya Bu. Habis Rajab roah. Besok udah habis puasa Lebaran, kan duit mulu itu. Makanya lihat aki-aki udah berdoyong aja. Ya. Wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni. Curhat abang, model kita pegang dada nih, maaf nih. Ukuran kita dosa apa yang belum pernah kita kerjain? Ayo abang. Kita pegang dada kita, tanya dosa apa yang belum pernah gua kerjain? Hampir nyaris semua dosa udah kita kerjain. Dosa gua mah kecil, yang kecil udah pada gede. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan. Enggak ada dosa gede kalau kita hajar tiap hari istighfar habis-habisan. Enggak ada bang. Dosa kita yang dosa gua masih kecil-kecil. Ternyata dulu aja kita yang kecil-kecil, sekarang udah pada gede. Dosa juga begitu kali. Iya kan? Kecil itu mah. Lah sepanjang usia kita jadi tua, berarti dosa kita makin banyak, makin gede. Curhat dah tuh gitu. Saya mengajarin orang, saya juga belum semangat sih ya, tapi kita punya niatan ya Bu ya. Karena kita niatin, mudah-mudahan kumpul begini. Udah ziarah belum? Alhamdulillah, kita Yasin 3 balikan udah. Kemarin nih 10 Saban kan mau puasa, ziarah udah ya. Ziarah ibu, siapa orang yang lihat kuburan emaknya, nanti dia kuburan dia bakal diliatin sama anak-anaknya. Tapi kalau udah cuek sama kuburan orang tua, jangan berharap banyak, anak juga bakal nyuekin kuburan kita. Menpesen saya kalau bisa, kalau meninggal jangan minta dikuburin di pinggir, minta di tengah. Kalau di pinggir takutnya ada pelebaran jalan, gusur kita malah lagi dipindah-pindahin. Anak mau udah nawar-nawar ninja ya, nawar motor. Kalau bisa minta kuburin di tengah biar nggak iseng. Dah bareng. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna ramadana wa hasil maqasi. Dah itu segitu aja deh, enak udah begitu aja ya. Aki-aki makan susah kita gituin. Kalau ibu makan enak, dikit aja kita ngomong, ngikut langsung. Wujud kidambako muhalafatu qiyamuhu binafsihi wahdaniyat ilmu hayat basar kalam aliman hayan samian basiron. Kan paling cakep suara ibu-ibu. Bapak-bapak masa maunya aja dia. Emang udah begitu. Makanya saya kalau ceramah lebih seneng ngadepin ibu-ibu, setrumnya kenceng. Kalau ngadepin bapak-bapak gampang lobet saya. Itu kira-kira sedikit aja kalau ibu-ibu kita pancing. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Kan enak. Coba ibu diem, bapak nih coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Ya. Jadi kayak orang gedeg sama kita. Kalau ibu kan enak. Inna a'tainakal fasolli li rabbika inna syani'aka. Itu makanya saya yakin ibu ahli surga semua. Bapak biarin nggak jelasnya. Emang gitu bang Waji, katanya kalau bini kita doain biar masuk surga duluan. Sebab kalau bini kita masuk surga belakangan, berisik. Tinggal kondangan aja berisik dia. Ya. Jadi biarin mak kita biar pada girang, biar sehat panjang umur. Dah udah malam. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh banyak rezekinya berangkat umroh. Mudah-mudahan yang lagi bingung mau puasa, Allah buang bingungnya, banyak rezekinya, banyak duitnya, sehat badannya. Yuk bareng kita rayu Allah. Subhanallah walhamdulillah
Astagfirullahalazim min kulli zambil kabir. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan. Hampir nyaris kita nggak ada yang nggak salah. Karena label buat kita al insanu mahallul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa kita. Ya Bu ya. Makanya selesai sholat tetap istighfar. Kenapa? Karena istighfarnya sunnah buat nyempurnain yang wajib. Ya Bu ya. Yuk bareng baca Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kasih sehat. Biar seragam pada kebaya. Udah. Oh, udah. Iya ngapa? Mana galak amat. Enggak, kita nggak ngata ke situ, cuman begini doang ngomongnya. Ngapa situ jadi baperan? Ini najong. Nggak, maafin. Iya. Biar bisa ngutang lagi, maksudnya gitu. Gue mah heran, panasan aja bawaan. Biar banyak rezekinya. Nggak apa-apa. Kalaupun bini punya utang tetap nggak salah bini mah. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Itu doang nggak salah. Ya, suami tetap yang salah mah. Ya, benar. Saya kasih tahu, ibu bangun tidur, suami ngasih duit 10 juta, sarapan paginya enak nggak? Makan siang dikasih lagi 10 juta, 20, makan siangnya enak nggak? Tidur masih miring aja nih malam nih. Ditebak-tebak masih miring aja, dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu. Bapak bengek no. Ya liridaillahi ta'ala ya Allah bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wal arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, wa ummina kita sebut emak kita, emaknya emak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita, wal ustadzina guru-guru kita, biar sedikit manfaat berkah buat orang banyak ilmu kita. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya, baguskan kuburnya ya Allah. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barakahnya wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada guru kita yang baca doa. Ya Bu ya. Jadi biar berkah. Ibu dari awal udah ngikutin supaya air udah diisi air, supaya nggak tumpah, diapain Bu? Tutup. Supaya nggak tumpah diminum lah. Kalau segalon ya. Gue mah heran, pinteran dia mah penceramah. Jadi air supaya nggak tumpah, dari awal kita ngikut ngaji, botol kosong udah diisi, supaya nggak tumpah ditutup. Mana tutupnya? Doa sama guru kita. Itu maksudnya. Bukan belum ditutup diminum. Gue jak kembung. Lah, empokku, ibuku, saudaraku, ya maafin. Nggak ada tujuan lain. Jangan ada dosa di antara kita, biar ikhlas. Yang gedeg-gedeg buang aja, bikin susah hati, jadi nggak enak hati nanti ya. Itu aja dah dari saya. Maafin Tadanas, makasih seluruh masyarakat kampung apa ini? Mampang ya, Mampang 7, makasih dah. Lope. Ya, fastabiqul khairat. Yuk bareng-bareng kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.